Terkait dengan beras bantuan yang baru-baru ini sempat heboh, dan terus terang saja itu membuat saya sangat kecewa dan mungkin kami semuanya, karena kita memberikan dukungan kepada Bulog ini nggak main-main. Baru-baru ini terus terang aja itu membuat kita juga kaget gitu. Mengapa masih ada beras bantuan untuk rakyat yang nyata-nyata itu beras nggak layak gitu, beras yang nggak bagus. Apakah ini sepengetahuan Pak Buas, ataukah ini sebenarnya ada kerja pihak lain yang melakukan tetapi atas nama Bulog gitu? Jadi kebijakan saya Pak, selalu beras yang akan keluar dari gudang kita itu harus melalui proses rice to rice Pak. Kalau rice to rice itu tidak mungkin ada kutu, tidak mungkin ada bau dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ketua yang saya hormati, Wakil Ketua yang saya hormati, Pak Buas, Kabulog, dan semua jajaran Bulog, dan Bapak Ibu rekan anggota Komisi 4 yang berbahagia. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi atau juga ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak. Yang pertama, tapi sebelum ke Pak Buas, mungkin ini usulan aja kepada Ketua Komisi 4, kiranya perlu untuk membuat semacam diskusi yang terkait dengan Perpres Presiden yang terkait dengan BPN. Ini kira-kira semangatnya sama nggak dengan kita, termasuk juga mungkin dukungan yang lebih kuat lagi agar BPN ini bisa menjadi mitra Komisi 4. Pak Buas, saya kira tadi beberapa rekan sudah menyampaikan ya yang terkait dengan beras bantuan yang baru-baru ini sempat heboh, dan terus terang saja itu membuat saya sangat kecewa dan mungkin kami semuanya, karena kita memberikan dukungan kepada Bulog ini nggak main-main. Kita juga menjadi bagian dari kerja Bapak untuk bisa memperbaiki, memulihkan citra Bulog, bahwa berasnya Bulog itu bagus, nggak kayak dulu lagi. Tetapi apa yang terjadi baru-baru ini terus terang aja itu membuat kita juga kaget gitu. Nah, oleh karena itu saya justru bertanya kepada Pak Buas, mengapa masih ada beras bantuan untuk rakyat yang nyata-nyata itu beras nggak layak gitu, beras yang nggak bagus. Bocornya itu di mana? Lalu kemudian kontrolnya itu juga seperti apa? Apakah ini sepengetahuan Pak Buas, ataukah ini sebenarnya ada kerja pihak lain yang melakukan tetapi atas nama Bulog gitu? Nah, ini kan mungkin jangan-jangan di Komisi 4 juga perlu untuk mendalami ini. Perlu saya sampaikan bahwa Ibu sekalian, yang kemarin ada masalah yang kita bantuan PPKM, ini sudah menjadi kebijakan saya Pak, selalu beras yang akan keluar dari gudang kita itu harus melalui proses rice to rice Pak. Kalau rice to rice itu tidak mungkin ada kutu, tidak mungkin ada bau dan yang lain-lainnya, karena itu sudah melalui proses Pak, standar. Nah, sistem yang kita gunakan kemarin Bapak Ibu sekalian, dari kita memproduksi beras itu, dan itu berasnya rata-rata beras baru Pak, pengadaan tahun ini, karena untuk kecepatan, dan kita tidak sempat lagi mengeluarkan beras-beras yang lama. Memang nggak mungkin Pak, apalagi yang tahun 2018, 19 tidak mungkin Pak. Karena itu kalau mau proses juga terlalu lama. Jadi kita menggunakan beras-beras baru Pak, Bapak Ibu sekalian. Kemarin dengan temuan yang di lapangan, bisa kami jelaskan Pak, yang di Banten kemarin juga itu juga sudah dicek oleh Menteri PMK, dan tim kami juga memeriksa sendiri Pak. Dan sebenarnya beras itu belum dibagikan, karena itu pengiriman 464 paket Pak yang diterima di kelurahan itu, dan sebagian itu kena hujan pada saat pendropingan di gudang itu, sehingga disisihkan, tidak disalurkan, dan itu segera diganti. Dan mekanismenya Bapak Ibu sekalian, ini kami bukan mengelak Pak, sistem yang kita bangun sekarang, beras yang akan kita salurkan itu sudah kita packaging, ada quality control dari kita, dan Bulog hanya menyiapkan sampai situ, kemudian diambil oleh transporternya,
Di transporternya itu akan mengecek Pak di gudang kita, dan ada berita acara Pak bahwa kualitas beras, kondisi beras dan sebagainya macam dalam kondisi baik. Dia tanda tangan berita acara, begitu dimasukkan sudah clear semua, begitu berangkat itu sudah tanggung jawab transporter, bukan tanggung jawab Bulog. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab Pak, karena Bapak Ibu sekalian kita kontrol di sana. Nah, yang kemarin terjadi sebenarnya itu sudah tanggung jawab transporter. Tapi bagaimanapun juga karena itu kerusakan yang harus segera kita ganti, makanya Bulog segera mengganti itu. Mengganti dengan yang kualitas baik, dan besoknya kita cas ke transporter karena itu tanggung jawab transporter. Ini mekanisme yang saya buat sedemikian rupa supaya tidak ada lagi peluang buat seolah-olah Bulog menyediakan beras yang kualitasnya rendah. Nah, ini yang terus saya lakukan sampai saat ini. Karena yang dulu Bapak Ibu sekalian, termasuk yang 450.000 ton ke seluruh Indonesia itu juga tidak ada masalah sama sekali. Ya, termasuk juga bantuan dari Bapak Presiden 83.000 ton itu juga tidak ada masalah sama sekali. Karena memang kita sudah membuat sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi ada quality control, ada yang ini. Hanya memang Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tadi, memang ada beberapa yang selama ini mereka menjadi penyalur atau penyedia bansos sastra yang karena ditunjuknya kemarin 288.000 ton untuk 28 juta itu KPM itu kita memang berhadapan dengan orang-orang yang dulunya mensuplai, jadi dia tidak disuplai. Maka yang kemarin itu diantaranya adalah temuan dari kelompok-kelompok yang dulunya pensuplai Pak. Jadi karena tidak dapat, mereka mencari kelemahannya, ya ada di kelurahan itu yang tidak disalurkan, yang kena air Pak. Dan itu penyalurannya sudah lewat dari lebih dari 3 hari Pak, ada di situ beras itu. Dan memang tidak akan disalurkan, ditemukan jumlah 3 sak itu yang diviralkan. Padahal itu tidak disalurkan. Ya, ini juga Bapak Ibu sekalian, kami terus terang untuk supaya ini fair, kita sudah melaporkan ini kepada kepolisian. Biarkan dari kepolisian yang mendalam ini, jadi bukan dari Bulog atau dari yang lain-lainnya. Biarkan itu secara benarnya kayak apa. Karena menurut saya hal yang tidak mungkin Bulog melakukan lagi seperti hal yang lalu. Karena Bapak Ibu sekalian, di Bulog sudah ada penandatanganan fakta integritas. Jadi kita yang bermain-main terhadap penyaluran atau beras ini, konsekuensinya adalah dipecat dari Bulog. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau ada anggota saya main-main, kecuali memang sengaja mau mencoba, ya silakan, tapi konsekuensinya adalah dipecat Pak. Dan kemarin juga kita mitra-mitra yang di Pandeglang itu kan dicek sendiri oleh Menteri PMK. Ya, penggilingan mitra kita yang menyediakan beras-beras baru itu untuk kepentingan PPKM, dan itu clear Bapak Ibu sekalian, termasuk di wilayah-wilayah yang lain-lainnya Pak. Nah, ini yang sekarang sedang ada audit, dan kami sudah minta bantuan dari kepolisian untuk mengevaluasi ini di mana letak kesalahannya, karena kami juga tidak mau membela diri seolah-olah kami yang paling baik, tidak ya, tapi kami ingin mewujudkan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan ini yang kita lakukan Pak selama ini.